Baik, selain sektor tadi tekstil, kemudian produk manufaktur, ada idola baru juga untuk ekspor, yaitu produk ekonomi kreatif. Kita akan tanyakan langsung Bapak Ibu dan pemirsa ke Pak Rifki ya. Terkait dengan program akselerasi ekspor kreasi Indonesia atau ASIK ya, ini fokusnya berarti fashion, kemudian kria dan juga kuliner. Baru diluncurkan beberapa bulan, bagaimana progresnya Pak Rifki? Ya. Jadi sebelumnya mungkin saya menjelaskan sedikit, karena kan ini Kementerian Ekraf ini kan kementerian baru. Artinya sebelumnya memang digabungkan dengan pariwisata, tetapi kini menjadi kementerian baru. Jadi memang kalau kita lihat sebelum masuk ke situ Mbak Eva, kalau kita lihat ini sebetulnya beririsan dengan paling tidak dua dari Astacita Presiden. Yang pertama Astacita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas, ya, kemudian mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif, itu di Astacita ketiga. Dan Astacita kelima yang juga dikatakan melanjutkan hilirisasi dengan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Nah kemudian terus ekonomi kreatif itu apa begitu kan? Jadi dari Perpres 2018 itu telah disebutkan ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang kreativitas berbasis budaya, itu terdiri dari fashion, kuliner, kria, seni pertunjukan, seni rupa. Ada kreativitas yang berbasis desain, itu ada arsitektur, interior, desain produk, desain komunikasi visual. Kemudian juga ada kreativitas berbasis media, di situ ada film, ada animasi, ada penerbitan, fotografi termasuk TV dan radio. Kemudian juga ada kreativitas berbasis digital dan teknologi. Di situ ada games dan juga aplikasi digital. Tetapi ada 7 sektor prioritas yang diminta oleh Bapak Presiden Prabowo dalam RPJMN untuk menjadi prioritas, yaitu fashion, kuliner, kria karena sumbangannya terhadap perekonomian termasuk ekspor cukup tinggi. Kemudian yang kedua yang lagi berkembang pesat termasuk ekspornya itu adalah games, aplikasi digital, dan juga film, animasi, dan musik. Jadi itu. Nah tadi balik ke pertanyaannya adalah tentang program ASIK gitu ya. ASIK ini singkatan dari Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia. Jadi program ini memang baru kita canangkan dalam 10 bulan ini. Ini bagi kita melihat adanya tantangan dari para pegiat ekraf yang ingin melakukan ekspor. Tapi ada keterbatasan pemahaman tentang bagaimana untuk mencapai akses pasar, bagaimana produk mereka supaya kompetitif, dan juga bagaimana caranya supaya lebih efisien lagi mereka dalam menyiapkan transaksinya di internasional. Nah jadi program ASIK ini sebetulnya ada beberapa tahapan. Pertama adalah pendaftaran, ini kami berkolaborasi dengan Pemda dan asosiasi pendaftaran, jadi untuk dia daftar terbuka. Kemudian ada tahapan kurasi, ini melibatkan juga akademisi dan praktisi. Jadi kita mengkurasi mana yang memang sudah layak untuk kita dampingi untuk ekspor. Kemudian ada bootcamp, setelah dikurasi sekitar tidak terlalu lama, hanya 5 hari bootcampnya. Itu kami berkolaborasi juga dengan Kemendak, kemudian juga dengan perbankan, dengan praktisi, dengan akademisi dan seterusnya. Setelah dari bootcamp, baru ada mentoring setelah sampai 2 bulan. Jadi kita dampingi, begitu ya. Nah di sini juga melibatkan berbagai pihak. Nah setelah mentoring, kemudian ada semacam kayak pitching dengan atase-atase perdagangan difasilitasi oleh Kemendak untuk negara-negara yang dituju via online. Jadi mereka bicara ini produk kami seperti ini, nanti dari atase perdagangan menceritakan tentang aturannya kalau mau masuk ke pasar negara tersebut, kemudian juga dikasih tahu juga kompetitif dan market intelligence di negara tersebut, sehingga si calon eksportir ini mereka juga lebih paham tentang situasi di negara tujuannya. Nah setelah pitching tentu kami bawa mereka untuk mengikuti pameran-pameran internasional, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Jadi dengan demikian nanti pendampingan kami juga business matching ketika pameran internasional itu dilakukan. Nah contohnya kemarin ketika Osaka kita tahu pavilion Indonesia di Osaka itu selama 6 bulan.
Standnya cukup rame, dikunjungi sekitar 3,5 juta orang dalam 6 bulan. Dan kemudian selain juga karena keindahannya, di sana juga menampilkan berbagai macam budaya dan kreativitas anak bangsa. Tetapi juga akhirnya kemarin kami kebetulan hadir untuk penutupan bersama Menteri Bappenas, itu juga mendapatkan penghargaan urutan kedua sebagai stand yang terfavorit lah begitu, atau pavilion cukup besar pavilion itu. Jadi itu yang akselerasi ekspor kreasi Indonesia atau ASIK yang sedang kami lakukan. Mudah-mudahan ya mohon dukungan, dan ini juga kolaborasi dengan berbagai pihak, dan mohon dukungan semua pihak agar ini juga semakin sukses lagi ke depan. Oke. Berarti mendaftar sendiri ya Pak, kemudian nanti akan dikurasi sampai didampingi. Nah bagaimana dengan potensi-potensi di daerah? Apakah ada upaya untuk menjemput bola, kemudian mengajak untuk mendaftar hingga sampai diperkenalkan sampai ke Ya, luar negeri? jadi betul sekali. Jadi memang ekonomi kreatif Indonesia ini potensinya itu justru di daerah, tersebar di seluruh daerah. Jadi kalau boleh sedikit cerita Mbak Eva, jadi memang negara-negara yang industri kreatifnya berkembang adalah negara-negara yang akar budayanya kuat. Jadi kalau kita lihat di awal, mungkin dari abad ke-18 itu Perancis dan Inggris, akar budayanya kuat, industri kreatifnya berkembang, kemudian diikuti Amerika dengan Hollywoodnya, kemudian India dengan Bollywoodnya itu juga akar budayanya kuat, Jepang dengan animenya, diawali dengan animenya juga akar budayanya kuat, hingga Cina sekarang mobile gamesnya cukup kuat, itu juga akar budaya negaranya juga luar biasa, dan juga Korea dengan K-popnya akar budayanya juga kuat. Nah, tren dunia ini akan mencari pasar negara yang akar atau kreativitas dari negara-negara yang akar budayanya kuat. Nah, berikutnya adalah kesempatan Indonesia dengan akar budaya Nusantara. Nah, jadi memang di sini kita pemerintah, Pak Presiden Prabowo menginginkan kita menggali akar budaya ini. Kalau budaya itu hulunya, hilirnya adalah ketika ada sentuhan inovasi dari budaya, kreativitas di situ, disitulah industri kreatif atau ekonomi kreatif. Nah, tentu tidak mudah untuk mengorkestrasi secara nasional. Nah, untuk itu saya bersama dengan Mendagri membuat SKB, surat keputusan bersama 2 menteri untuk pembentukan dinas, panduan pembentukan dinas ekraf di daerah. Kalau 5 tahun yang lalu hanya ada 5 provinsi yang mempunyai judul dinas dengan kata ekraf, walaupun digabungkan, ada yang menggabungkan dengan kebudayaan, ada yang menggabungkan dengan pariwisata, ekonomi kreatif dan seterusnya. Hari ini ada sekitar 20, pokoknya totalnya nanti akan menjadi 28 provinsi. Jadi sekitar 23 lagi sekarang akan membentuk dinas ekraf provinsi. Kalau 5 tahun yang lalu hanya 15 kabupaten kota, sebentar lagi akan ada sekitar hampir 80 kabupaten kota mempunyai dinas ekraf. Tujuannya apa? Karena kami sendiri, mitra kami itu ada 110, minimal 150 asosiasi sampai 110 asosiasi dari berbagai subsektor ekraf. Nah, mereka itu juga punya pengurus-pengurus daerah. Mereka juga punya binaan-binaan di daerah. Paling tidak ketika ekonomi kreatif atau pegiat ekonomi kreatif di daerah, mereka juga punya bapak asuhnya di daerah. Nah, inilah, dan kami juga merasa bersyukur sekarang banyak sekali kepala daerah, hampir tiap hari kami menerima kepala daerah yang juga ingin memetakan lebih jelas potensi ekonomi kreatif di daerah. Kalau dulu mungkin kepala-kepala daerah itu banyak sekali begitu dilantik memetakan di mana tambang-tambang mereka misalnya, atau di mana kebun-kebun mereka misalnya. Tetapi kali ini tidak hanya itu, tetapi juga memetakan di mana potensi ekonomi kreatif di daerahnya yang mereka lihat sebagai kekuatan daerahnya yang dapat dijadikan sebagai mesin baru pertumbuhan daerahnya. Oke, itu ya kata kuncinya bisa menjadi new engine. Oke. Nah, terkait dengan investasi ini kan juga berkaitan ya Pak dengan investasi ekonomi kreatif pada semester 1 2025 mencapai 90,1 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar. Bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian saat ini dan kedepannya akan seperti apa Pak? Oke, jadi sebelum investasi, karena judul acara ini ekspor, saya akan cerita dulu tentang ekspor. Jadi kalau ekspor dari ekonomi kreatif saat ini, pada akhir tahun 2024 itu adalah sekitar 25 miliar US dollar atau sekitar 400 triliun, setara di atas 9% dari total ekspor nasional. Ya, kemudian
Di tahun 2025 ini kami ditargetkan untuk ekspornya sebesar 26 miliar, naik 1 miliar dolar dari tahun lalu. Ya, tetapi alhamdulillah pada semester pertama data BPS sudah mencapai sekitar 50%. Nah, kemudian nanti pada tahun 2026 kami ditargetkan naik lagi menjadi 28 miliar US dollar atau sekitar 450 triliun rupiah. Nah, tadi pertanyaannya adalah terkait dengan investasi. Nah, investasi sendiri memang cukup signifikan. Hari ini investasinya sekitar 90 triliun, tapi dalam 6 bulan atau laporan semester 1 sudah mencapai 66%. Ya, 66%. Atau kontribusinya nanti diharapkan akan mencapai lebih dari 9% dari investasi nasional. Nah, investasi yang paling banyak saat ini menarik. Dari subsektor aplikasi justru, aplikasi, fashion, kuliner, dan kriya. Nah, tetapi ada investasi dari subsektor aircraft yang juga berkembang, tapi belum setinggi yang 4 tadi, yaitu games, musik, dan film termasuk film animasi. Nah, yang harapannya ke depan tentu investasi ini nanti dampaknya adalah juga kepada ekspor kita. Nah, data-data inilah yang membuat kita semua melihat bahwa tren dari ekonomi kreatif, karena IKU kami kan ada 4, sumbangannya terhadap, kontribusinya terhadap PDB, kemudian dari sektor aircraft, kemudian tenaga kerja, kemudian investasi dan ekspor. Tenaga kerja juga cukup banyak, hari ini 26,5 juta orang bekerja di sektor aircraft. Yang menarik lagi, mayoritas ini adalah anak muda dan perempuan. Jadi ini sebuah lapangan kerja yang menurut kami perlu kita terus tingkatkan, terutama untuk menopang kelas menengah. Kemudian juga harapannya ini juga dapat membantu perekonomian nasional secara signifikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.